Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur adalah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Yang terhormat guru kita Dr. Andes Haji Zainal Arifin, Magister Pendidikan Islam. Semoga keberkahan beserta kesehatan selalu tercurahkan kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi sholat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama yakni saya sendiri, Muhammad Aldin Hanafi Asy'ari Guevara. Yang kedua yakni Mukti Ashari. Yang ketiga yakni Iqbal Febriansyah. Dan yang terakhir yakni Ulin Nuha. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ulin Nuha. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya Ulin Nuha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajib sholat, dan rukun-rukun sholat. Baik, yang pertama adalah pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah ad-du'a. Sedangkan menurut istilah adalah ucapan atau perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Seperti sholat telah diwajibkan bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya sejak diturunkan firman Allah pada awal kenabian yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ayyuhal muzammil kumil laila illa qaliya, yang artinya adalah hai orang yang berselimut atau Muhammad, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Quran surat Al-Muzammil ayat 1-2. Syarat wajib sholat diantaranya adalah 1. Beragama Islam. Oleh karena itu orang kafir asli dan ia pun tidak wajib mengqadha ketika masuk Islam. Adapun jika orang tersebut murtad, maka wajib mengqadha baginya sholat tersebut. Yang kedua adalah balik, maka tidak wajib sholat bagi anak kecil laki-laki dan perempuan. Namun keduanya harus diperintah untuk melaksanakan sholat setelah berusia 7 tahun. Atau jika sudah tamis. Nah, apa itu tamis? Tamis adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, ketika ia berumur 10 tahun dia belum melaksanakan sholat, maka harus dipukul. Yang ketiga adalah memiliki akal sempurna. Oleh karenanya sholat tidak wajib bagi orang yang gila. Selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat menurut kitab Fathul Qorib yang saya baca ada 8. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua suci dari pakaian, badan, tempat dari najis. Yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, batas-batasan aurat di sini, aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sedangkan perempuan seluruh anggota badan terkecuali bagian wajah dan telapak tangan. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima masuk ke waktu sholat. Yang keenam mengetahui rukun-rukun sholat. Yang ketujuh tidak menganggap fardu dari setiap fardu sholat sebagai sunnah. Harus mengerti dengan jelas antara yang fardu dengan yang sunnah. Yang kedelapan adalah menjauhi semua yang membatalkan sholat. Next, selanjutnya adalah rukun-rukun sholat. Nah, rukun sholat di sini menurut kitab Safinatun Najah ada 17. Sedangkan menurut Imam Ghazali ada 19 dengan memakai husu yang terakhirnya. Nah, rukun sholat yang 17 ini biasanya dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama adalah niat. Yang kedua
takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Nah, bagaimana jika kita tidak mampu berdiri? Nah, maka boleh untuk duduk. Nah, bagaimana jika tidak mampu duduk? Maka boleh untuk rebahan. Nah, bagaimana jika tidak mampu juga untuk rebahan? Nah, maka boleh dengan menggunakan isyarat mata atau isyarat ucapan. Selanjutnya adalah ruku, kemudian tumanina, kemudian itidal. Itidal berdiri setelah ruku. Yang kedelapan adalah tumanina. Oh ya teman, tumanina ini adalah berdiri sebentar. Nah, berdiri sebentar ini patokannya itu seperti ucapan subhanallah. Yang ke-9 sujud 2 kali. Yang ke-10 tumanina. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tumanina. Yang ke-13 membaca tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk di awal tasyahud akhir. Yang ke-15 membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sewaktu tasyahud akhir. Yang ke-16 membaca salam. Yang ke-17 adalah tertib berurutan sesuai urutannya. Ya, terima kasih kepada Saudari Ulinuha atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat ini ada 11 poin. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Berbicara ini baik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sholat ataupun hal-hal yang di luar sholat apalagi. Nah, itu tuh membatalkan sholat. Kayak misalkan kita lagi sholat tiba-tiba kita ngobrolin apa gitu yang di luar dengan konteks sholat, itu nggak boleh. Nah, itu tuh membatalkan sholat. Terus yang kedua itu banyak bergerak. Nah, banyak bergerak ini dijelaskan bahwa banyak bergerak ini yang dimaksud adalah terus menerus, ya ini 3 kali berturut-turut. Kayak misalkan kita lagi sholat terus tiba-tiba kita garuk berkali-kali gitu. Nah, itu tuh membatalkan sholat sampai lebih dari 3 gerakan secara terus-menerus. Kalau misalkan 1 gerakan aja seret gitu, nah itu tuh nggak membatalkan sholat. Nah, dan tidak terus-menerus. Kayak misalkan gatel sekali, terus ada gatel lagi, terus misalkan ada nyamuk gitu terbang di sekitar kita mengusir gitu, dong nggak apa-apa sekali. So jangan gini berkali-kali. Nah, itu tuh membatalkan sholat. Terus yang ketiga ya ini adalah hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, itu jelas membatalkan sholat karena itu hukumnya najis. Apalagi yang poin keempat ini yaitu terkena najis. Misalkan kita lagi sholat gitu, terus tiba-tiba ada burung di atas kita dan kotorannya mengenai kepala kita atau mengenai badan kita. Nah, itu tuh membatalkan sholat karena kita sudah terkena najis. Lalu yang poin selanjutnya itu kelima, yaitu terbuka aurat. Nah, problematika ini biasanya terjadi kepada laki-laki atau perempuan juga mungkin ada, tapi yang saya tahu itu laki-laki. Misalkan kita lagi sholat tapi menggunakan kaos. Nah, kaosnya ini misalkan ngatung pendek. Nah, waktu kita ruku atau waktu kita sujud sehingga terangkat kaosnya dan terlihat auratnya, nah itu tuh membatalkan sholat. Sebaiknya kita kalau sholat utamakan usahakan jangan memakai kaos, pakai baju yang sopan dan juga bajunya panjang menutup aurat, karena kita kan sholat itu menghadap kepada Allah. Masa kita sholat nggak sopan itu, apalagi kita terlihat auratnya seperti itu. Lalu poin yang selanjutnya adalah berubah niat. Nah, yang dimaksud berubah niat ini seperti niat keluar sholat. Jadi kayak misalkan kita lagi sholat gitu, terus misalkan kita tiba-tiba kepikiran, tadi pas rakaat pertama kentut gak ya, batal gak ya, terus kepikiran lagi kebelet gimana nih. Nah, itu tuh kalau udah mulai ragu, udah mulai kepikiran berubah niat kayak gitu untuk meninggalkan sholat, nah itu tuh otomatis batal sholatnya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu membelakangi niat. Nah, membelakangi niat astagfirullahaladzim, membelakangi kiblat. Nah, yang maksudnya membelakangi kiblat ini yaitu kita salah menghadap kiblat. Jadi misalkan
kita lagi sholat di luar rumah atau di luar tempat yang kita nggak ketahui, misalkan di musola, apalagi kayak di hotel gitu yang nggak ada petunjuk arahnya, terus atau di rumah teman kita yang kita nggak dikasih tahu arah kiblatnya, terus kita sholat terus tiba-tiba ada teman kita ingetin kiblatnya bukan ke situ. Nah itu tuh otomatis kita harus mengulangi sholatnya, batal sholat kita. Tapi kalau misalkan kitanya udah atahiyat, udah salam, terus tiba-tiba diingetin sama teman kita kiblatnya bukan ke situ, itu tuh ada dua pendapat. Ada yang bilang katanya itu nggak apa-apa, nggak usah diulangi, soalnya kita juga sebelumnya nggak tahu, kita kondisinya nggak tahu. Terus yang kedua juga lebih baik, pendapat yang kedua yaitu lebih baik sholatnya diulangi aja, soalnya kita cari aman, jaga-jaga daripada kita sholatnya nggak diterima karena ada poin yang bisa membatalkan sholat. Mending lebih baik kita ulangi lagi, walaupun kita nggak tahu sholat kita diterima atau enggak, tapi usahakan kita mengikuti peraturannya seperti itu. Terus poin yang selanjutnya yaitu poin 8 dan 9 yaitu makan dan minum. Nah dalam sholat ini kita nggak boleh makan ataupun minum, apalagi kalau misalkan lagi kita habis makan terus kita sholat masih ada makanan yang menyempil terus kita telan, nah itu tuh bisa membatalkan sholat seperti itu. Terus yang poin selanjutnya yaitu adalah tertawa terbahak-bahak. Nah kalau lagi sholat tertawa terbahak-bahak itu bisa membatalkan sholat. Misalkan karena kita sebelum sholat kita habis lucu-lucuan gitu, bercanda, pas lagi sholat keinget lagi hal-hal yang lucu tersebut sampai membuat kita tertawa terbahak-bahak, nah itu tuh sholatnya tuh harus diulangi, nggak boleh itu. Terus yang terakhir yaitu murtad. Nah murtad ini adalah memutus agama Islam dengan ucapan atau perbuatan. Nah jadi apalagi kalau murtad ini kan kayak kita tuh udah murtad kan, keluar dari agama, udah nggak percaya sama Allah lagi, terus kita pura-pura sholat. Nah itu tuh udah jelas sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Lalu materi yang selanjutnya yaitu mengenai sholat berjamaah akan dipaparkan oleh saudara Muktiasari. Kepada saudara Muktiasari waktu dan tempat dipersilakan. Saya di sini akan menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang diimami oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Imam adalah pemimpin sholat berjamaah. Jumlah imam dalam sholat berjamaah adalah 1 orang. Apa itu keutamaan sholat berjamaah? Keutamaan sholat berjamaah yaitu menyelamatkan kita dari sifat munafik dan perbuatan keji. Sholat juga membutuhkan keikhlasan di dalamnya sehingga mampu menyambung dengan Sang Kholik. Sebagaimana hadis Imam Bukhari yang menyatakan bahwa sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat dibanding sholat sendiri. Sholat berjamaah mempunyai hukum. Ada beberapa hukum menurut para ulama, yaitu perlu diketahui bahwa sholat berjamaah tidak hanya berhukum wajib, ada juga yang berhukum haram dan hukum lainnya. Menurut Hasan bin Ahmad Al-Kaf, merinci hukum sholat berjamaah menjadi 7 hukum, yaitu yang pertama, fardu ain. Ini adalah hukum wajib berjamaah sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Yang kedua, fardu kifayah, merupakan kewajiban kolektif dalam arti sudah ada sebagian yang mengerjakan sholat berjamaah, maka kewajiban lainnya sudah gugur. Yang ketiga, sunnah. Contoh sholat berjamaah sunnah seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain-lain. Yang keempat, ada mubah. Mubah adalah sholat berjamaah yang tidak disyaratkan untuk berjamaah seperti sholat duha. Yang kelima, ada khilaful ula, adalah ketika terjadi perbedaan antara imam dan makmum. Misal imam berniat sholat bukan qadha, sementara makmum berniat qadha. Yang keenam, ada makruh. Hal ini jika seorang melakukan sholat berjamaah dengan imam yang fasik. Yang terakhir itu ada haram. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah berhukum haram? Yakni seperti sholat berjamaah yang dilakukan di atas tanah
hasil rampasan atau yang diperoleh dengan tidak halal, walaupun secara hukum salatnya tetap sah, tapi bisa menjadi haram karena tempat ibadahnya yang merupakan hasil rampasan atau yang diperoleh dengan tidak halal. Dalam sholat berjamaah, imam dan makmum memiliki beberapa syarat yang perlu diketahui oleh imam dan makmum. Dijelaskan bahwa Abu Hanifah memberikan beberapa syarat di mana orang boleh jadi imam diantaranya. Yang pertama, orang yang lebih baik bacaannya. Yang kedua, orang yang lebih berilmu dalam hukum agama. Yang ketiga, orang yang bersih pakaiannya. Yang keempat, orang yang lebih mengerti hukum sholat. Dalam sholat berjamaah, tentunya makmum juga memiliki beberapa syarat-syarat, yaitu 1. Berniat menjadi makmum dalam sholat berjamaah. 2. Ikut gerakan imam mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Yang ketiga, jika imam di depan, maka makmum di belakang imam. Yang keempat, masih satu tempat dengan imam. Yang kelima, tidak mendahului gerakan imam. Terima kasih kepada Saudara Muti Asari atas paparan materinya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menambahkan materi yaitu mengenai makmum masbuk. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa itu salat berjamaah, apa itu syarat imam, syarat makmum. Lalu selanjutnya ada lagi istilahnya yaitu makmum masbuk. Nah, makmum masbuk itu apa sih artinya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, makmum masbuk ialah makmum yang datang terlambat pada waktu salat jamaah, yaitu ketika imam sudah mengerjakan beberapa bagian rukun salat. Nah, jadi bagi beberapa rukun salat itu seperti imam sudah takbir, imam udah Fatihah, tapi kalau misalkan masih rakaat pertama itu masih belum makmum masbuk ya, soalnya masih bisa ikut gitu. Kalau makmum masbuk itu pembahasan yang di sini yaitu makmum masbuk itu apabila makmumnya itu sudah tertinggal satu rakaat. Jadi misalkan imam sudah imam beserta jamaah sudah sholat sudah satu rakaat, lalu ada seseorang yang datang dan ingin bergabung dengan jamaah tersebut, maka itu disebut dengan makmum masbuk, seperti itu. Nah, menurut pendapat ulama, makmum masbuk ini beberapa ulama telah bersepakat bahwa makmum masbuk ini terhitungnya setelah satu rakaat ya. Jadi hitungan batasnya makmum masbuk itu kalau misalkan ketinggalan satu rakaat itu udah pasti makmum masbuk dan harus menambahkan satu rakaat lagi setelah imam at-tahiyat akhir itu, setelah imam salam. Lalu para imam ini bersepakat seperti diambil dari kitab Kifayatul Ahyar karangan Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa jikalau kita masbuk datangnya terlambat pas satu rakaat nih, datangnya terlambat pas datang imamnya sudah ruku, lalu kita langsung ruku juga mengikuti imam, nah itu tuh masih dapat satu rakaat. Jadi rakaatnya nggak usah ditambah lagi satu gitu. Tapi kalau misalkan imamnya ruku, terus waktu kita mau lagi niat, imam tuh langsung itidal dan kita juga langsung ikut itidalnya. Nah itu tuh gak masuk satu rakaat. Jadi kalau misalkan kita datang pas rakaat pertama, terus imamnya sudah itidal dan kita juga langsung ikuti itidal, itu tuh kita harus nambah lagi satu rakaat. Jadi ketika imam salam, kita harus berdiri lagi untuk melaksanakan satu rakaat lagi, seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Iqbal Febriansyah. Kepada Saudara Iqbal Febriansyah kami persilahkan. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah adalah menurut bahasa mengumpulkan sholat. Adapun menurut istilah ialah mengumpulkan waktu-waktu sholat, menjadikan sholat itu dalam satu waktu dikarenakan ada cara-cara tertentu. Adapun menurut hukum-hukum mengerjakan sholat jamaah, yaitu para empat imam mazhab
bersepakat bahwasannya sholat jamaah itu boleh dikerjakan, tapi bersyarat. Syarat-syaratnya itu apa saja, yaitu yang pertama berpergian, yang kedua hujan deras, dan yang ketiga pergi haji ketika melakukan ibadah wukuf Arafah, yang keempat sakit, yang kelima ketika keadaan dalam musibah atau keadaan sibuk. Adapun macam-macam sholat jamaah itu terbagi menjadi dua, jamaah takdim dan jamaah takhir. Adapun jamaah takdim ialah sholat jamaah yang dilaksanakan pada awal waktu. Yaitu contohnya ketika ingin menjamak sholat asar dengan sholat zuhur, maka pengerjaan sholat asar ini dikerjakan pada waktu zuhur. Adapun jamaah takhir itu yang sholat jamaah yang dikerjakan pada akhir waktu. Adapun contohnya itu apabila ingin menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar, maka pengerjaan sholat zuhur ini dikerjakan pada waktu asar. Adapun cara pelaksanaannya itu ada dua macam. Pendapat yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kita harus niat untuk menjamak. Yang kedua, tertib dalam mengerjakannya. Yang ketiga, bersambung dalam artian antara pengerjaan sholat yang pertama dan sholat kedua itu harus bersambung, tidak ada semak. Adapun yang ketiga itu keempat yaitu masih dalam keadaan berpergian atau bermusafir. Yang kelima yaitu meyakinkan sholat yang pertama itu untuk dijamak. Ada beberapa waktu sholat yang mungkin ada kurang keyakinan, seperti antara sholat Jumat dengan sholat asar yang ingin dijamak. Maka apabila ingin dijamak nyata sholat Jumat tersebut harus diyakinkan untuk dijamak. Apabila tidak yakin, maka sholat jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar ini tidak sah. Adapun sholat qashar, apa sholat qashar? Yaitu secara bahasa qashar ialah artinya memendekkan atau meringkas. Adapun secara istilah ialah memendekkan sholat yang berjumlah 4 rakaat dengan ketentuan cara yang berlaku. Adapun syarat sholat qashar, yang pertama itu melakukan perjalanan, yang kedua jarak perjalanannya itu minimal 80,64 km, yang ketiga melakukan sholatnya itu sholat yang jumlah rakaat itu hanya 4 rakaat saja. Adapun yang keempat, berniat ketika takbiratul ihram untuk mengqashar sholat. Adapun yang kelima, tidak bermakmum kepada para mukim atau para orang-orang yang mukim di kampung sekitar. Adapun cara sholat qashar itu, yang pertama yang paling menonjol di antara sholat-sholat yang lain itu, pertama itu niat sholat qashar. Yang kedua, cara pelaksanaannya itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Apabila pada biasanya sholat zuhur itu 4 rakaat, maka ketika kita niat sholat qashar, maka pelaksanaannya itu hanya cukup 2 rakaat saja. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat qashar itu, sholat qashar dan jamak itu ada 2 sebab. Di antara para pendapat para ulama yang saya simpulkan, yang pertama itu apabila si musafir ini sudah bermukim lebih dari 4 hari. Yang kedua, apabila bisa kemungkinan si musafir ini melakukan perjalanan dengan niat ingin bermukim di perkampungan ini yang lebih dari 4 hari. Baru niat saja itu sudah dianggap batal ketika ingin menjamak atau mengqashar sholat. Ya, terima kasih Saudara Iqbal Febriansyah atas pemaparan materinya. Baiklah, sekian presentasi mengenai materi sholat dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.